Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Azhara Salsabila dengan NIM 080113825300093 dari kelas L1 jurusan Matematika pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan codingan C++ dari soal buat program untuk mencari tahun kabisat menggunakan tipe data boolean. Baik, di sini saya akan menjelaskan program C++-nya terlebih dahulu. Di sini menggunakan header yaitu include illstream supaya bisa menggunakan semua fungsi seperti cout, sin, dan all ini. Lalu ada using namespace std, gunanya supaya kita tidak harus menuliskan std cout, sinnya gitu. Jadi biar langsung aja gini, kayak nulis cout, sinnya gitu tanpa harus menuliskan std-nya. Lanjut, di sini ada int main. Int main ini yaitu sebagai fungsi utama dari sebuah program yang diawali dengan kurung kurawal sebagai pembuka dari statementnya. Lanjut, di sini menggunakan tipe data integer untuk tahunnya. Lalu menggunakan tipe data boolean untuk kabisat. Nah, di sini cout ini untuk menampilkan di outputnya nanti masukkan tahun, lalu sin tahunnya berapa. Sin itu gunanya untuk membaca variabel, membaca perintah itu. Lalu di sini terdapat kondisi yaitu if tahun modulus 400 dan dia akan mengecek apakah sama dengan 0. Jika benar maka dia akan perintahnya true. Lalu else if jika maka tahunnya sisa pembagiannya 100 sama dengan 0 maka dia false. Lalu jika maka tahunnya sisa pembagiannya 4 atau sama dengan 0 maka dia true. Nah, di sini else maka kabisatnya akan false. Nah, di sini if yaitu kabisat, cout kita ingin menampilkan tahunnya. Tahunnya adalah tahun kabisat. Lalu nl ini gunanya supaya dia compilernya turun satu baris, mirip kayak perintah enter gitu. Lalu di sini else maka coutnya tahunnya bukan tahun kabisat. Baik, supaya nggak bingung bisa langsung kita jalankan aja ya. Nah, di sini misal saya ingin memasukkan tahun 2024. Kita mau ngecek apakah dia tahun kabisat atau bukan. Nah, maka 2024-nya adalah tahun kabisat. Terus kalau misalnya aku mau ngecek tahun yang bukan tahun kabisatnya, misalnya tahun 2023. Nah, maka dia bukan tahun kabisat. Oke, kenapa gini? Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan ke Word. Nah, di sini ada algoritma deskripsi. Program ini dibuat untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan, menggunakan tipe data boolean. Tahun kabisat adalah tahun yang memiliki 366 hari. Yang di bulan Februari memiliki hanya 29 hari. Lalu sedangkan tahun biasa hanya memiliki 365 hari, yaitu Februarinya hanya ada 28 hari. Cara kerja program ini yaitu program akan meminta user untuk memasukkan tahun yang ingin dicek. Setelah user memasukkan tahun, program akan melakukan 3 pengecekan, yaitu menggunakan variabel boolean. Jika hasil akhir logika booleannya true yaitu benar, maka programnya akan menampilkan bahwa tahun tersebut adalah tahun kabisat. Begitupun sebaliknya. Lalu jika hasilnya false atau salah, maka program akan menampilkan bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat. Nah, jadi di sini untuk algoritma deskripsinya, yang pertama mulai deklarasi variabel, lalu set variabel yang habis dibagi dengan 4. Lalu 100 dibagi 400 gitu. Dan cetak ke layar, masukkan tahun. Nah, di sini untuk pengecekan kondisinya habis bagi 4 apakah hasil bagi tahun dengan 4 sama dengan 0. Jika ya maka hasil baginya true, jika tidak maka false. Lanjut,
intinya dia ini akan terus mengecek gitu ya, kalau sama aja kayak pernyataan itu menggunakan pernyataan perulangan for. Lalu jika ini maka dia akan menampilkan outputnya, lalu selesai. Nah di sini untuk penjelasan runningnya, yaitu yang pertama kita input dari user menampilkan pesan masukkan tahun dan menunggu user memasukkan nilai tahun. Untuk pengecekan kondisi satu, tahunnya hasil sisa pembagian dari 400 apakah sama dengan 0, dia akan mengecek apakah tahun habis dibagi 400. Jika ya maka bisa-nya true dan program langsung ke langkah output. Contohnya tahun 2000 habis dibagi 400, maka dia adalah tahun kehabisan. Nah, itu juga nih. Lalu kondisi yang kedua, tahunnya dibagi bisa bagian 100 apakah sama dengan 0. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka program akan mengecek apakah tahun ini habis dibagi 100. Jika ya, maka kehabisannya akan salah. Nah contohnya nih kayak 1900 habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi 400, maka bukan tahun kehabisan. Nah di sini untuk kondisi yang ketiga, tahun sisa bagian 4. Nah, jika kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi, program akan mengecek apakah tahun habis dibagi 4. Jika iya, maka kehabisannya akan bernilai benar. Nah, contohnya nih kayak 2024 habis dibagi 4. Nah, maka dia akan menunjukkan outputnya yaitu tahun kehabisan. Lanjut di sini kondisi yang keempat yaitu else, kondisi lainnya. Nah, ini kan jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kehabisannya akan salah. Contoh tahun 2023 ini kan tidak habis dibagi 4, maka bukan tahun kehabisan. Oke. Nah ini nih untuk contoh runningnya. Nah ini contoh running. Nah ini misalnya kita input 2024. Nah kita cek, maka program akan mengecek 2024 itu apakah habis dibagi 400. Jika tidak, nah ini kan dia tidak kan, 2004 dibagi 400 itu hasilnya 5,6. Nah ini jika dia tidak, maka kehabisannya true. Cek apa? Oh ini dia masing-masing dicek satu persatu dulu. Misalnya 2024 bisa bagi 100, tidak kan, 2004 dibagi kah? Nah kah kalau misalnya iya, dia kehabisannya true. Ini penjelasannya hampir sama kayak yang di ini tadi ya. Nah gitu intinya dia kalau itu maka bernilainya true jika memuat jika kondisinya terpenuhi gitu. Nah, dan ini contoh yang misalnya bukan tahun kehabisan nih, cek 2023 100 kan tidak, lalu ini juga tidak. Nah ini apakah sampai dengan 0, dia tidak. Nah hasilnya kan masih 505,75 kan, else kondisi lainnya kehabisan maka dia false. Jadi ini dia bukan merupakan tahun kehabisan. Oke, di sini ada pseudocode-nya. Pseudocode ini sebenarnya sama aja sih kayak program C++ nya, cuman dia beda sintaks aja nih. Kayak ini variabelnya kan integer, nih kayak begin mulai read itu gunanya untuk kayak kayak menyimpan data gitu yang akan dieksekusi oleh programnya gitu. Nah sini else if sama aja sih kayak yang C++ tadi. Nah ini jika write itu yaitu gunanya untuk mencetak outputnya gitu. Nah else dia akan menampilkan apakah tahunnya kehabisan, apakah bukan gitu kan. Lalu selesai. Nah oh ya, ini gunanya tanda panah ini apa, itu sama aja fungsinya kayak yang read tadi, yaitu untuk menyimpan data. Misalnya kan kalau kehabisannya nih, misalnya if tahunnya modulusnya 400 0, dan maka kehabisannya true. Nah jadi dia tuh sama aja gitu fungsinya kayak yang read tadi. Baik, di sini ada penjelasan programnya, yaitu include string untuk meletakkan kode dari header supaya program bisa dipakai fungsi sim, sort, dan end.
Nah, ini STD tadi. Terus bol cek tahun kabisatnya. Fungsinya untuk mengecek tahun kabisat. Fungsi ini mengabaikan nilai boolean untuk dia menentukan apakah dia true atau false. Lanjut di sini ada kurung awal untuk membuka blok statement. Lanjut di sini ada bol habis jika dibagi 4, maka deklarasi variabel untuk mengecek apakah tahun habis dibagi 4 jika hasilnya true atau false gitu. Bolnya deklarasi variabel boolean untuk mengecek. Bol adalah kabisat habis dibagi. Nah, ini or itu kayak atau gitu ya. Ini kayak simbol algoritma. Lalu habis dibagi 4 and jika habis dibagi 100, lalu dia mengecekkan tahun kabisat menggunakan operator boolean kan kabisat jika habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100. Hasilnya disimpan dalam variabel boolean adalah tahun kabisat. Lanjut di sini dia untuk menutup statement dari fungsi cek tahun kabisat tadi. Di sini in the main fungsi utama program selalu mulai jalan dari situ. Oke, di sini untuk buka blok statement, terus in tahun deklarasi variabel tahun dengan tipe data integer untuk menyimpan input, cout menampilkan teks ke layar, lalu sin untuk menerima input, bolnya cek kabisat, lalu if hasil pengecekan kondisi jika nilai boolean hasilnya true maka jalankan blok kode di dalamnya. Jika dia tidak benar maka dia programnya tidak menjalankan. Else maka jika kondisi if tidak terpenuhi atau nilai booleannya adalah false maka jalankan blok kode else. Lanjut di sini ada cout tahun ini adalah pengkabisat menampilkan ini gunanya untuk menampilkan output bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat gitu beserta nilai booleannya false. Nah, di sini terakhir untuk menutup statement. Nah, ini dia untuk flowchartnya, yaitu diawali dengan mulai bentuknya oval, lanjut inputkan tahun, lalu di sini memuat pernyataan kondisi menggunakan belah ketupat. Nah, ini tahun modulus 4 apakah 0, jika iya maka dia akan melanjutkan ke pernyataan kondisi lagi. Nah, ini jika tidak maka dia akan bernilai kabisatnya salah. Lalu di sini untuk yang tahun apakah habis bagi 100, jika tidak maka dia akan benar. Lalu jika iya maka dia akan melanjutkan lagi ke pernyataan kondisinya, tahunnya apakah habis bagi 400 gitu. Terus jika tidak maka dia akan kabisatnya salah atau false. Lalu jika iya maka kabisatnya benar. Lalu outputnya selesai. Sekian penjelasan dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.